Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat atau pembimbing kami, Ibu Mary, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan siang ini, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Individual Difference. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama Alimah Ahmad, kedua Mawarni Rizalia Putri, dan Miranda Elvira, saya sendiri. Next. Ada 5 pokok materi kami. Yang pertama itu hakikat perbedaan manusia, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan individual dalam tingkat kecerdasan, yang keempat learning and thinking style, dan yang terakhir yaitu kepribadian dan temperamen. Next. Materi yang pertama yaitu hakikat perbedaan individu. Dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia, tentu saja memiliki berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang ketika awal kehidupan manusia tersebut lebih mementingkan unsur jasmani di dalam dirinya. Contoh ketika manusia masih bayi, saat manusia belum begitu mengerti juga paham mengenai apa di luar sana, termasuk kebutuhan dari fisiknya sendiri. Sehingga dalam hal ini lebih mementingkan adanya perkembangan dari awal lingkungan dia berada. Menurut teori perbedaan individu dalam psikologi yang dikembangkan oleh Lindgren 1980 menjelaskan bahwa suatu perbedaan individual berkaitan dengan variasi yang terjadi, baik variasi dalam fisik maupun psikologis. Perbedaan individu juga disatukan dalam sebuah teori Chaplin 1995.224 yang menyatakan sembarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang dapat membedakan suatu individu dengan individu lainnya. Next. Next, Mawar. Jerry 1963 dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Susanto dan B. Abu Hartayanto mengategorikan perbedaan individual sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial, termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat yaitu perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Next. Dalam penerapan teori perbedaan individu dalam psikologi yang disajikan, setiap individu umumnya memiliki berbagai faktor, yaitu sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu ada pola asuh. Pola asuh tentu akan sangat mempengaruhi dari pola perilaku kehidupan seorang yang berhubungan dengan anak-anak. Pola asuh juga biasanya memiliki perbedaan dan berkaitan dengan psikologi lingkungan dalam ruang lingkup keluarga. Next. Poin yang kedua yaitu urutan kelahiran. Karakteristik dan kepribadian seseorang biasanya akan sangat dipengaruhi dari kepribadian seorang itu sendiri, sehingga akan mempengaruhi juga dari urutan kelahirannya. Salah satu perbedaan sikap individu, contohnya itu anak sulung. Biasanya anak sulung itu lebih teliti dan juga memiliki ambisi. Berbeda dengan anak tengah, biasanya pecinta damai dan juga bisa menjadi sebagai mediator. Sedangkan anak bungsu biasanya lebih menarik dan kreatif. Next. Yang ketiga ada aspek budaya. Tentang budaya juga memiliki peran. Lingkungan dalam pendidikan karakter akan sangat mempengaruhi pola pikir dan perbedaan setiap individu. Dalam hal ini, kita bisa mendefinisikan dalam sebuah adat istiadat dan juga ada nilai-nilai di masyarakat, serta norma-norma yang ada di lingkungan dan juga psikologi sosial di masyarakat itu sendiri, dan juga teori budaya dalam psikologi. Next, Mawar. Yang poin keempat itu perbedaan bahasa. Dalam perbedaan individu dalam psikologi, salah satu hal yang mempengaruhi kemampuan individu dalam hal ini adalah
kecakapan bahasa, dan juga perbedaan bahasa setiap daerah, di mana untuk bisa menyampaikan pikiran seseorang perlu sebuah bahasa yang logis dan juga penuh makna, sehingga dapat mengaruhi juga kecerdasan dan juga lingkungan. Next. Aspek kelima yaitu adanya perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif seorang memiliki keterkaitan dengan adanya penugasan dan juga ilmu pengetahuan dalam teknologi. Dalam setiap hal yang mengandung persepsi dan juga hasil pengamatan dan juga penyerapan sebuah objek dilakukan setiap individu. Next. Poin materi kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Sejak kecil, kita sudah dikenalkan dengan apa yang disebut dengan budaya. Di sekolah, kita diajarkan mencintai budaya negara kita, yaitu Indonesia. Budaya itu menjadi identitas bagi diri kita sendiri, yang membedakan kita dengan bangsa lain, yang merupakan kekayaan bangsa. Tapi pernah nggak teman-teman dengar dan berpikir, apa sih itu budaya? Mengapa budaya penting? Budaya itu mengacu pada pola perilaku, kepercayaan, dan semua produk lain dari sekelompok orang tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya kelompok dapat mengaruhi perilaku seseorang. Menurut Bernstein 2010, Irvine and Berry 2010. Next. Studi lintas budaya. Next. Yang pertama itu ada budaya individualis. Budaya yang memfokuskan perilaku anggotanya pada diri mereka sendiri, pengembangan pribadi, dan kemandirian. Pengembangan budaya ini bisa kita lihat dari budaya negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Orang tua yang menganut budaya ini memfokuskan perkembangan anak mereka ke arah yang lebih otonomi, seperti pilihan pribadi, motivasi intrinsik, harga diri, pemaksimalan diri yang bertujuan untuk mencapai potensi penuh seseorang. Yang kedua yaitu budaya kolektif. Budaya ini menitik beratkan pada nilai-nilai yang mendukung kelompok, seperti mengesampingkan kepentingan pribadi untuk menjaga keutuhan kelompok, saling ketergantungan antar kelompok, dan hubungan harmonis. Ini biasanya dianut oleh orang negara-negara di daerah timur, yang mana lebih mementingkan hubungan kekerabatan. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mawar. Kepada Mawar, silakan. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan individual dalam tingkat kecerdasan. Nah, yang pertama itu definisi kecerdasan. Nah, sampai saat ini definisi kecerdasan ini masih belum ada sebuah kesepakatan. Nah, secara umum kecerdasan ini yaitu kemampuan seseorang untuk mencari sebuah solusi atau memecahkan sebuah masalah dengan cepat dan tepat. Nah, selain itu, kecerdasan mencakup karakteristik dalam kreativitas dan keterampilan interpersonal. Nah, menurut ahli, menurut G. Stoddard, kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah aktivitas seperti abstraksi, kesukaan, kompleksitas, ekonomis, penyesuaian, dengan tujuan sifat yang asli, nilai sosial, dan mempertahankan kegiatan tersebut di bawah kondisi yang menurut sebuah konsentrasi tinggi dan menghindari dari kekuatan emosional. Nah, menurut Sandrock, kecerdasan ini adalah skill dalam pemecahan masalah serta kemampuan untuk beradaptasi dengan pengalaman di masa lalu. Nah, perbedaan individu ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sebab rata-rata manusia memiliki perbedaan dengan manusia yang lain atau tidak semua manusia memiliki kesamaan. Perbedaan individu ini terhadap kecerdasan umumnya diukur dengan sebuah tes kecerdasan yang dirancang untuk membantu dalam mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Tes kecerdasan individu itu yaitu ada dua, yaitu Stanford-Binet dan skala Wechsler. Nah, yang pertama itu Stanford-Binet. Nah, pada tahun 1904 ini, Kementerian Pendidikan Prancis meminta Alfred Binet
untuk merancang sebuah metode untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak mampu belajar di sekolah. Binay dan muridnya, Theophil Saiman, mengembangkan tes kecerdasan untuk memenuhi permintaan tersebut. Tes ini disebut dengan skala 1905 yang terdiri dari 30 pertanyaan, mulai dari kemampuan fisiologis seperti koordinasi antara penglihatan dengan gerakan kepala, kemampuan mengikuti sebuah instruksi sederhana dalam bentuk gambar, tes mengulang 3 angka, hingga kemampuan menggambar desain dari ingatan dan mendefinisikan konsep abstrak. Binay mengembangkan konsep mental age yang merupakan tingkat perkembangan mental individual relatif terhadap orang lain. Nah, pada tahun 1902, William Stern menciptakan konsep intelligence quotient atau IQ yang mengacu pada usia mental seseorang dibagi dengan usia kronologis dikalikan dengan 100. Nah, jika usia mental di atas usia kronologis, maka IQ orang tersebut lebih dari 100. Misalnya itu, seorang anak yang berusia 6 tahun dengan usia mental 8 akan memiliki IQ 133. Sedangkan jika usia mental di bawah usia kronologis, maka IQ yang orang tersebut kurang dari 100. Misalnya itu, seorang anak berusia 6 tahun dengan usia mental 5 akan memiliki IQ 83. Tes Binay ini telah direvisi berkali-kali untuk memasukkan kemajuan dalam pemahaman kecerdasan dan pengujian kecerdasan. Revisi ini pun disebut dengan Stanford Binay karena revisi ini dilakukan di Universitas Stanford. Tes Stanford Binay ini mencakup berbagai item, yaitu seperti tanggapan verbal dan tanggapan non-verbal. Contohnya item yang mencerminkan tingkat kinerja anak usia 6 tahun pada tes mencakup kemampuan verbal untuk mendefinisikan setidaknya 6 kata, contohnya seperti oranye dan amplop, serta kemampuan non-verbalnya untuk menelusuri jalan melalui labirin. Item yang mencerminkan tingkat kinerja orang dewasa, rata-rata itu mendefinisikan kata-kata seperti hal yang tidak proporsional dan kesamaan, menjelaskan peribahasa. Nah, pada saat ini versi Stanford Binay adalah edisi kelima yang dimana diperluas dan menambah 5 aspek kemampuan kognitif, yaitu penalaran yang lancar atau berpikir abstrak, pengetahuan atau informasi konseptual, penalaran kuantitatif atau keterampilan matematika, penalaran visual spasial atau memahami bentuk visual dan tata ruang, dan memori kerja atau memanggil kembali informasi baru, serta 2 aspek kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal dan kecerdasan non-verbal. Nah, selanjutnya itu skala Wechsler. Skala Wechsler ini dikembangkan oleh David Wechsler. Skala Wechsler terbagi menjadi 3, yaitu Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence for Edition. Ini untuk menguji anak-anak dari usia 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 3 bulan. Selanjutnya ada Wechsler Intelligence Scale for Children 5th Edition. Ini untuk anak-anak dan remaja berusia 6 sampai 16 tahun, dan Wechsler Adult Intelligence Scale 4th Edition. Skala Wechsler ini tidak hanya memberikan skor IQ keseluruhan dan skor pada sejumlah subtes, tetapi juga menghasilkan beberapa indeks komposit seperti indeks pemahaman verbal, indeks memori kerja, dan indeks kecepatan pemrosesan. Skor subtes dan komposit memungkinkan pemeriksa dengan cepat menentukan area di mana anak tersebut kuat atau lemah. Perbedaan individu dalam tingkat kecerdasan ini dapat dilihat dari hasil skor tes yang didapatkan. Nah, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan distribusi IQ yang dikembangkan oleh Wechsler. Di mana jika anak yang dapat IQ di atas 130 dapat disebut very superior, kalau dia 120 sampai 129 superior, dan 110 sampai 119 break normal, 90 sampai 109 average, 80 sampai 89 dulu normal, 70 sampai 79 borderline, dan di bawah 70 dimaksudkan defektif.
Uh, Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi tentang learning and thinking styles akan dijelaskan oleh saya, Ali Marakmal. Learning and thinking style, kalau kita jadikan bahasa kita, gaya belajar dan gaya berpikir. Kita masuk ke pengertian gaya belajar. Next, Mawar. Kita masuk ke pengertian gaya belajar terlebih dahulu. Gaya belajar merupakan suatu cara konsisten yang digunakan oleh seseorang untuk mengolah informasi, berpikir, atau memecahkan masalah. Ada dua jenis gaya belajar yang dikemukakan oleh dua tokoh. Yang pertama, tokohnya adalah Santroh, yaitu penulis buku yang telah kita baca, buku yang dikirim di grup Santroh 2018. Dia menjelaskan bahwa ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar impulsif dan reflektif. Gaya impulsif ini gaya belajar yang siswa itu kalau menjawab sesuatu dengan cepat. Sedangkan reflektif, siswa ini menjawab pertanyaan atau jawaban itu lambat. Orang yang impulsif cenderung lebih banyak mengalami kesalahan dalam menjawab pertanyaan. Sedangkan orang yang reflektif cenderung kurang dalam mengalami kesalahan karena orang impulsif tidak berpikir atau tidak sebelumnya berpikir mencari yang benar-benarnya gitu. Tapi langsung bertindak cepat, itu impulsif. Intinya impulsif itu gaya belajar yang siswa itu cenderung cepat dalam bertindak. Kalau reflektif, siswa itu cenderung berpikir terlebih dahulu, akhirnya mereka lebih lambat menanggapi sesuatu agar bisa menemukan jawaban yang akurat. Yang kedua, gaya dalam dan gaya permukaan, deep and surface. Gaya dalam atau dan permukaan ini kita masuk ke gaya dalam terlebih dahulu. Gaya dalam ini secara bahasa kita sudah paham bahwa ada siswa yang mempelajari suatu materi itu didalaminya gitu. Sampai ke konsep-konsepnya, dari mana datang rumus ini gitu. Sedangkan orang yang permukaan dia yang belajar tuh yang penting-penting aja gitu. Kalau rumus saja dia agak peduli ini dari mana. Makanya orang-orang yang belajar permukaan, punya gaya belajar permukaan ini cenderung tidak memahami konsep. Sedangkan orang-orang yang mempelajari dengan gaya dalam itu lebih memahami konsep karena mempelajarinya sampai ke dalam-dalamnya gitu. Yang ketiga, kita masuk ke gaya optimis dan pesimistis. Kalau optimis kita pasti sudah tahu orang-orang yang punya hal positif tentang masa depan, sedangkan orang pesimistis punya hal-hal negatif tentang masa depan. Dia memprediksi kalau orang-orang optimistis ini masa depan ini cerah, bagus, sedangkan orang-orang pesimistis dia melihat masa depan ini selalu negatif atau buruk, ini gagal kayaknya, ini gagal, ini nggak bisa nih. Nah, seperti itulah orang-orang gaya optimis dan pesimistis. Tadi penjelasan tentang gaya belajar menurut Santroh. Kemudian gaya belajar yang selanjutnya yaitu menurut De Porter dan Hernaki. Bobby De Porter dan Hernaki ini adalah penulis buku Learning Quantum. Teman-teman bisa lihat di Google Learning Quantum. Dia membagi gaya belajar itu dengan tiga gaya belajar. Yang pertama, coba next, Mawar. Ini gaya belajar yang sudah sering kita dengar, gaya belajar visual, belajar auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar visual itu gaya belajar yang cenderung atau dominan menggunakan indera penglihatan dalam belajar. Kalau gaya belajar auditorial lebih cenderung menggunakan pendengaran dalam belajar, sedangkan maksudnya ketiga, gaya belajar kinestetik itu gaya belajar yang cenderung menggunakan gerakan, sentuhan tangan, belajar. Pokoknya lebih orang-orang yang menggunakan gerakan tubuh gitu dalam belajar.
Gaya belajar visual ini, ciri-cirinya orangnya adalah orangnya rapi, teratur, mementingkan penampilan, baik dalam pakaian maupun presentasi. Orang-orang gaya belajar visual ini biasanya berbicara dengan cepat. Orang-orang ini juga perencana dan pengatur jangka panjang yang pembuat rencana jangka panjang yang baik. Orang-orangnya gaya belajar visual ini juga teliti terhadap detail, sampai ke detail-detailnya diperhatikan. Orang gaya belajar visual ini juga pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Mereka bisa melihat huruf yang berjalan di atas kepala, di dalam kepala mereka. Seperti itulah orang gaya visual. Orang gaya visual ini biasanya tidak terganggu dengan keributan yang terjadi misalnya di kelas gitu. Orang-orang yang seperti ini gak terganggu. Orang-orang gaya visual. Kita masuk ke gaya auditorial. Ciri-ciri orang gaya auditorial ini yaitu dia sering ngomong sendiri saat bekerja, saat belajar. Kemudian orang-orang gaya belajar auditorial ini dia cenderung terganggu kalau ada keributan. Terus orang-orang gaya belajar auditorial ini menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Sedangkan kemudian orang auditorial juga senang membaca keras dan mendengarkan. Dan orang-orang auditorial ini kalau ngomong pasti bisa berirama, ada warna suaranya. Terus orang-orang auditorial ini merasa kesulitan untuk menulis atau menggambar, tapi kalau soal bercerita dia pandai itu. Orang-orang yang auditorial. Orang-orang ini ngomongnya fasih, lebih suka musik daripada seni gitu. Dia juga suka berbicara, berdiskusi, menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Kita selanjutnya masuk ke gaya belajar kinestetik. Seperti yang kita tahu tadi, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang menggunakan gerakan dan sentuhan dalam belajar. Ciri-cirinya mereka itu berbicara perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak, mempunyai perkembangan otot-otot yang berat, belajar melalui manipulasi dan praktek. Di orang-orang kinestetik ini, kalau mempelajari satu langsung praktek gitu. Praktek dengan diri mereka. Orang-orang gaya belajar kinestetik ini kalau nggak menggunakan kata-kata itu kata-kata mengandung aksi, kata kerja. Dan orang-orang nggak kinestetik ini pasti ingin melakukan segala sesuatu, apa aja mau dilakuin. Setelah kita tahu gaya bermacam-macam gaya belajar tadi, ada gaya belajar impulsif, reflektif, kemudian optimistis dan pesimistis, kemudian ada gaya dalam dan gaya permukaan, kemudian gaya visual, auditorial, dan kinestetik. Perlu kita garis bawahi, tidak ada orang yang 100% punya gaya belajar visual aja, tapi ada juga yang sekian persen ya 85% gaya visual, terus 15% lagi auditorial gitu. Jadi kalau kita melihat diri kita, misalnya, aku nih kayaknya visual nih, tapi kok ada ya kemungkinan aku nih auditorial? Karena memang teman-teman semua, kita ini nggak ada yang 100% kayak gitu. Sama seperti introvert dan ekstrovert. Kita ini nggak ada yang 100% introvert dan nggak ada yang 100% ekstrovert. Selanjutnya, kita masuk ke gaya berpikir. Gaya berpikir adalah sesuatu yang bukan disebut kemampuan, tapi bagaimana seseorang menggunakan kemampuan yang ada dalam diri. Bagaimana cara menggunakan kemampuan yang ada dalam diri, yang sudah ada. Gaya dibagi ke dalam 4 bagian menurut Sternberg.
Yang pertama yaitu monarkik. Secara bahasa kita bagi dua jadi mono dan arkik. Mono itu satu, arkik itu pengendali, kendali. Monarkik. Seseorang dengan gaya berpikir ini adalah pemikir pengendali tunggal. Mereka tidak akan menerima masalah lain ketika sedang memecahkan suatu masalah. Mereka nunggu masalah ini selesai dulu, baru masalah yang lain diselesaikan. Yang kedua, hierarkik. Hierarkik ini orang-orang yang gaya berpikirnya itu tersusun, membuat prioritas dahulu. Ini yang harus dikerjakan dulu, pokoknya ada kerangkanya gitu. Yang dia prioritaskan dulu, yang penting, nggak penting, urgent, nggak urgent. Kemudian yang oligarkik. Oligarkik ini gaya berpikir orang yang ingin menyelesaikan sesuatu dalam satu waktu aja. Tak ada prioritasnya. Dia hampir mirip dengan hierarkik, tapi hierarkik itu ada prioritas, sedangkan oligarkik nggak ada prioritas. Dia suka dia aja. Yang mana yang harus dikerjakan dalam suatu waktu. Yang terakhir, anarkik. Gaya berpikir anarkik ini orang yang menolak sistem, kaku, disiplin. Pokoknya dia gak menerima aturan gitu, gak suka diatur-atur. Kalau mengerjakan ini atau gak mengerjakan ini, mau mengerjakan ini bersamaan atau gak bersamaan, ataukah ini diprioritaskan dahulu, dia gak ada hal-hal seperti itu. Dia melakukannya cenderung bebas gitu. Kelebihan orang anarkik ini dia kreatif gitu, dibandingkan yang lainnya. Kita selanjutnya masuk ke kepribadian dan temperamen. Next, Mawar. Kepribadian dan temperamen. Next, Mawar. Kepribadian dapat diartikan ciri khas setiap individu yang memiliki pikiran, tingkah laku, emosi, dan kepribadiannya masing-masing. Jadi kalau kita melihat ke seseorang, pasti kita melihat kepribadiannya. Oh, orangnya tingkah lakunya kayak gini, gitu, pemikirannya kayak gini. Dan kepribadian ini cenderung terlihat. Kalau kita lihat orang, oh itu kepribadiannya gitu. Dan kemudian, menurut para ahli, kepribadian ini dibagi menjadi 5. Next, Mawar. Yang pertama, kepribadian openness atau kepribadian keterbukaan, open. Orang-orang yang terbuka, memiliki kepribadian terbuka. Kalau ada orang datang, dia tuh suka gitu, gak ada risih gitu. Pokoknya suka dengan orang-orang baru gitu. Terbuka. Berada orang-orang openness atau terbuka ini rasa ingin tahunya tuh tinggi. Kemudian masuk ke yang kedua, conscientiousness atau jenis orang yang punya kesadaran diri, kepribadian kesadaran diri. Orang-orang yang punya kepribadian kesadaran diri biasanya ditujukan kepada orang-orang yang berhati-hati dan teratur dalam merencanakan sesuatu. Individu ini didominasi oleh faktor umumnya memiliki tingkat kedisiplinan tinggi dan efisiensi tinggi. Yang ketiga, orang-orang yang memiliki kepribadian extraversion. Umumnya kepribadian ini dimiliki oleh individu yang mudah bergaul dan mudah bersosialisasi, mudah bergaul dan mudah bersosialisasi. Istilah extraversion ini pertama kali dikenalkan oleh Carl Jung, seorang psikolog yang semester 1 kita udah belajar tentang Carl Jung, Sigmund Freud, gitu kan, tokoh-tokoh itu. Dia berpendapat bahwa individu dengan ekstraversi tinggi disebut dengan ekstrovert gitu. Jadi orang-orang yang punya extraversion tinggi itu disebut extrovert, mudah bergaul, mudah bersosialisasi. Sedangkan individu yang punya extraversion rendah itu disebut dengan introvert, susah dalam bergaul dan bersosialisasi.
Yang keempat, agreeableness. Orang-orang yang punya kepribadian ini digambarkan sebagai seorang yang ramah, menyenangkan. Orang-orang ini biasanya mempunyai sifat yang lembut, suka menolong, pemaaf, penurut, dan memiliki empati yang tinggi. Yang kelima ada neuroticism, atau disebut dengan emotional stability. Secara bahasa, emotional stability ini diartikan sebagai emosi stabil gitu. Orang-orang yang punya tingkat kestabilan emosi, dan orang-orang ini tidak mudah cemas dan memiliki tingkat kepuasan diri yang tinggi. Selanjutnya ke temperamen. Temperamen adalah kebiasaan karakteristik seseorang dalam merespon sesuatu serta berkaitan erat dengan kepribadian, cara belajar, dan cara berpikir. Temperamen ini adalah bawaan dari lahir. Emang sudah ada dari lahir orang temperamen ini. Temperamen ini dibagi menjadi 4. Ada orang-orang memiliki temperamen dari sejak lahir mereka itu sudah ada, yaitu 4 buah. Yang pertama melankolis, terus sebentar teman-teman. Kepercayaan, keyakinan pada kekuatan diri. Lalu di sana kita harus yakin bahwa kita memiliki kepribadian. Sebentar. Kolis, melankolis, flegmatis, dan sanguinis. Kolis ini artinya orang-orang temperamen yang memiliki semangat besar, jiwa pejuang, keras, hati yang mudah terbakar, dan optimistis. Sedangkan melankolis, mudah kecewa, daya juang kecil, muram, pesimistis. Ini contoh melankolis ini biasanya orangnya suka nangis. Terus yang ketiga, flegmatis. Orang-orang yang flegmatis ini tak suka terburu-buru, orangnya kalem, tenang, tak mudah dipengaruhi. Dan orang ini juga setia. Keempat, sanguinis. Orang-orang sanguinis ini mudah berganti haluan dalam hidup. Orangnya juga ramah. Lalu ada juga pendapat dari Alexander Chase dan Stella Thomas. Mereka mengklasifikasikan temperamen menjadi 3. Yang pertama, an easy child. Kedua, difficult child. And yang ketiga, a slow to warm up and child. Kalau kita artikan ke bahasa kita tuh, an easy child ini anak muda, seorang anak muda. Anak muda ini pada umumnya memiliki mood positif dan beradaptasi dengan cepat. Sedangkan anak difficult, anak sulit, ini kalau beradaptasi itu lambat sekali. Kemudian anak slow to warm atau lambat dan hangat atau anak hangat cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Mereka bisa beradaptasi tapi lebih lama. Mereka harus mengamati lingkungan mereka terlebih dahulu. Artinya ia berinteraksi setelah dia mengenal lingkungan sekitarnya. Temperamen ini adalah bagian dari kepribadian. Jadi teman-teman, di dalam kepribadian itu ada temperamen. Temperamen itu sesuatu yang udah ada di dalam diri kita. Kemudian kepribadian kita itu juga dipengaruhi oleh faktor luar. Faktor luar itu lingkungan. Faktor dalamnya temperamen, faktor luarnya lingkungan. Jadilah dia sebuah kepribadian. Jadi temperamen itu ada di dalam kepribadian, teman-teman. Dia sudah ada sejak lahir, terus
faktor luarnya misalnya lingkungan, orang tua, keluarga, itu yang mempengaruhi kepribadian tadi. Mereka pun bergabung temperamen dengan faktor luar tadi, faktor lingkungan tadi. Nah, jadilah dia kepribadian atau karakter gitu. Jadi kalau dia sudah berulang-ulang ketemu temperamennya, pengalamannya, apa yang dia lakukan, kebiasaannya, itu nanti menentukan siapa dia, karakternya, dan kepribadiannya. Next, Mawar. Ini daftar pusaka referensi dari PPT kami. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, sekian prestasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin sebelum proses diskusi, kelompok itu takut nanti lupa. Mungkin ada sedikit masukan untuk kelompok. Tadi gue juga agak bingung karena di makalah ini sebenarnya nggak ada terkait tadi tipe temperamen, pragmatis dan sebagainya ya, dan melankolis dan sebagainya. Kalau kita bicara dari teori kepribadian itu sebenarnya teori lama yang sudah tidak dipakai lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya mengacu, teman-teman pastikanlah acuan bukunya sesuai dengan yang kemarin sudah diberikan listnya ya, sehingga kita tidak salah-salah dalam tidak keliru dalam memberikan informasi. Jadi teori melankolis, pragmatis dan sebagainya itu dulu memang pernah sempat dipakai, tapi sekarang itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi jangan sampai kita dari psikologi juga kita nanti akhirnya salah dalam penggunaannya. Kalau teori populernya itu masih dipakai, tetapi ketika nanti teman-teman belajar kepribadian itu sudah tidak akan dibahas lagi kepribadian, pragmatis dan sebagainya. Jadi fokus saja ketika temperamen itu yang sampai saat ini masih dipakai itu ya tiga temperamen tadi, easy child, difficult child, sama slow to warm up, itu untuk menggambarkan karakteristik seorang anak seperti itu. Oke, silakan proses diskusinya dibuka saja. Ditampung dulu ya semua kelompok ya pertanyaannya. Nanti kalau bisa terlalu banyak, nanti baru kita diskusikan yang mana yang akan dijawab terlebih dahulu. Gimana kelompok itu teman-temannya sudah raising hand? Kelompok sudah siap belum? Ya, baik, silakan kepada Regina terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya itu yang pertama adalah ada nggak sih keterkaitan antara gaya berpikir seorang individu terhadap IQ yang dia miliki gitu. Terus yang kedua, dalam kepribadian tadi dijelaskan ada introvert juga, extrovert. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya ada nggak sih yang namanya ambivert gitu, kayak gabungan antara extrovert dan introvert gitu. Cuman dua itu aja. Terima kasih kelompok. Oke. Selanjutnya silahkan kepada Hafi. Yes, baik. Terima kasih kepada kelompok atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi tadi saya tertarik mengenai yang materi yang perbedaan individu atau individual differences dan mengenai faktor yang menentukan atau faktor yang menyebabkan adanya perbedaan individu itu. Di antaranya itu yang perbedaan bahasa. Jadi saya pengen clarify atau konfirmasi yang dimaksud dari perbedaan bahasa ini, apakah kemampuan bahasa seseorang kayak misalnya kayak kemampuan dia menyerap bahasa atau kemampuan dia memahami suatu bahasa, atau betul-betul perbedaan bahasa secara geografis misalnya. Jadi perbedaan bahasa itu misalnya kayak bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa lain-lainnya, bahasa Inggris dan segala macam, itu betul-betul memberikan perbedaan individu di bidang kecerdasan atau gimana? Mungkin itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke,
Selanjutnya kepada Mazia. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Mazia Syabira dengan NIM 21103230110. Saya izin bertanya mengenai gaya belajar yang tadi dijelaskan itu gaya impulsif atau reflektif dan gaya optimis atau pesimis. Apakah boleh diberikan contoh atau penjelasan lebih lanjut? Terima kasih kelompok. Oke. Selanjutnya kepada Sekar. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memberitahu bahwa kami berdua yang ingin bertanya. Saya akan pertanyaan dari saya. Yang pertama itu mengenai yang Stanford Binet. ya, yang Stanford Binet itu kan tadi dijelaskan di bagian akhirnya itu mendefinisikan konsep abstrak. Terus pertanyaannya itu maksud mendefinisikan konsep abstrak itu gimana ya? Terus penanda seseorang tersebut cerdas itu gimana? Apakah tingkat kecerdasan tersebut sebanding lurus dengan tingkat konsep abstrak tersebut atau gimana? Terus pertanyaan yang kedua, bedanya sistem gaya belajar monarki sama hierarkis tuh, gaya berpikir monarki sama hierarkis tuh gimana ya? Soalnya kan kalau hierarkis tadi menuruti prioritas, sedangkan kalau monarki itu satu tujuan. Nah, biasanya kan kalau biasanya kan kalau monarkis tadi kan satu-satu. Nah, biasanya kan kalau kita mengerjakan sesuatu tersebut satu-satu, itu kan biasanya kita urutkan sesuai prioritas. Nah, boleh nggak kelompok kasih kata kunci satu lagi buat membedakan monarki sama hierarkis. Terus yang ketiga, mengenai IQ. Nah, apakah IQ itu bisa berubah misalnya dari average ke bright normal atau sebaliknya gitu? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Selar Madini dengan NIM 211032302. Di sini saya ingin bertanya yang pertama, apa sih penyebab terjadinya perbedaan antara usia mental dan juga usia kronologis? Dan juga pertanyaan kedua, bisa nggak sih kalau gaya belajar kita itu berubah seiring waktu dan apa sih penyebabnya? Terima kasih kelompok. Bentar Tiara. Tolong lebih lambat ini. Yang pertama, saya bertanya apa penyebab terjadinya perbedaan usia mental dan juga usia kronologis. Dan yang kedua itu mengenai itu apa gaya belajar itu bisa berubah nggak sih seiring waktu? Kalau misalnya bisa, apa penyebabnya? Terima kasih kelompok. Yang kedua apa barusan Tiara? Pertanyaan yang kedua. Oh ya baik, yang kedua itu saya mau tanya, bisakah gaya belajar berubah seiring waktu? Kalau misalnya bisa, apa penyebabnya? Apa? Yuk pesan SK yuk. Untuk memperoleh jawaban tentang faktor atau hal apa saja yang diragukan kita merasa benar itu. Dan bisa kita analisis, bisa kita tulis, ya. Penyebabnya tidak sama. Ada ditemukan beberapa hal atau beberapa faktor yang menyebabkan kita itu merasa benar. Baik, selanjutnya kepada Iqbal, disilahkan. Semuanya seseorang itu nanti tidak karena dari yang kita harus berasal dari lainnya lain. Ya, silakan Iqbal mau nanya. Ya, mau nanya. Perkenalkan saya Kekarani NIM 211032301. Izin bertanya, mungkin pertanyaan saya sedikit berkait dengan pertanyaan Sekar terkait IQ. Tapi saya bertanya itu lebih kalau misalnya IQ itu bisa berubah, apa penyebab IQ itu dapat berubah?
penyebab pasti dari perubahan IQ tersebut. Terima kasih. Tapi yang jadi kita persoalan sekarang adalah ini mau memulai suatu pekerjaan. Apakah dari mau seminar proposal? Selanjutnya silakan Madalania. Atau buka suatu usaha yang Sebenarnya saya perkenalkan diri, perkenalkan masalah juga dengan ini 1032325 sebelum ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kelompok menjelaskan bahwa urutan kelahiran itu dapat mempengaruhi karakteristik individu kan. Jadi kayak anak pertama gimana karakteristiknya, anak kedua gimana, anak ketiga gimana. Saya ingin meminta kelompok untuk menjelaskan lebih detail mengapa urutan kelahiran itu bisa mempengaruhi hal seperti itu. Apakah ada keterkaitannya dengan pola asuh orang tua sehingga menciptakan pribadi seorang anak yang berlainan berdasarkan urutan kelahirannya atau bagaimana? Dan yang kedua terkait tadi perbedaan bahasa. Nah, di sini kan perbedaan bahasa seperti Hafi tadi juga ada sudah disinggung Hafi. Maksudnya perbedaan bahasa ini, perbedaan bahasa seperti apa? Dan saya ingin lebih menekankan pada anak-anak yang memiliki disabilitas berbicara, dan tentunya cara mereka mengungkapkan pendapat atau menerima informasi itu kan lebih berbeda ya caranya dengan kita. Nah, apakah disabilitas tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh sekali pada karakteristik orang anak. Jadi terdapat perbedaan signifikan nggak antara anak yang punya disabilitas dan anak-anak yang normal dalam perkembangan karakteristik. Terima kasih, Pak. Baik, Ania. Selanjutnya disilakan kepada Karisa. Nah, ini kan kita jawab penyebabnya itu. Nah, jika penyebab kita ketahui dan membantu tersebut dan merasa tidak peduli karena ini dan ini pertimbangkan dan jawab dengan tenang. Pikirkan dengan jernih, jawab dengan tenang dan itu tentang faktor-faktor. Saya itu merasa benar ini Baik, terima kasih. Kami tampung dulu pertanyaannya ya. Kami mau berdiskusi dulu. Terima kasih. Kelompok ini Ibu ini aja yang pertanyaan terkait tes intelijensi tadi ya, misalnya kayak tes Stanford gini, terus yang tadi menanyakan tentang perbedaan usia mental, usia kronologis, sama alat tes yang digunakan saat ini yang masih dipakai tadi kan ada pertanyaan terkait itu nanti Ibu saja yang membantu menjelaskan. Jadi teman-teman silakan nanti menjawab pertanyaannya terkait dengan konsep yang apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan konsep materi kita pada hari ini. Misalnya tadi yang menanyakan tentang apa tadi ya, kan ada banyak pertanyaan tadi ya, khusus yang terkait dengan alat tes nanti biar Ibu saja yang menjawab pertanyaannya. Oke? Baik, Bu, terima kasih. Kelompok kira-kira butuh waktu berapa lama? Teman-teman. Kami jawab dulu yang bisa kami jawab ya, Bu. Iya, enggak, maksudnya kalian akan butuh waktu diskusi berapa lama. Jadi kita tahu nanti proses diskusi kita akan bisa kita lanjutkan pukul berapa gitu. Tidak mau ambil karena pendek. Berapa lama kelompok? 15 menit? 20 menit? 30 menit boleh, Bu? 30 menit. Berarti nanti kita mulai lagi jam 14.40 ya, 41. Oke. Teman-teman yang lain juga tadi kan sudah mendengar ya pertanyaan-pertanyaan diajukan teman-temannya. Nah, nanti bisa sekalian kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau juga membantu sebenarnya untuk meluruskan ya. Sama-sama kita belajar untuk memahami apa sih konsep yang kita pelajari pada pertemuan di siang hari ini. Dipersilakan, nanti kita mulai lagi 14.40 ya teman-teman ya.